Pak, anak saya nggak ada, Pak. Anak saya nggak ada Pak Zulkifli dan Ibu, jutaan rakyat Indonesia mendoakan Ananda, jutaan rakyat Indonesia menyaksikan Ananda dimakamkan. Pak Zulkifli dan Ibu, yakinlah bahwa semua akan ikut memperjuangkan keadilan untuk putra. Yakinlah semua yang di sini akan menjadi saksi bahwa memperjuangkan keadilan itu tidak berhenti di pemakaman ini. Terus, dan insya Allah ini menjadi hikmah semuanya. Ibu dan Bapak diberikan kekuatan ketabahan dan kepada seluruh keluarga besar Ojol, teruslah menjadi teladan dalam menjaga solidaritas. Teruslah menjadi persaudaraan yang saling mendukung, yang saling menopang, bukan sekedar ketika berhadapan dengan masalah, tapi dalam keseharian. Insya Allah persaudaraan Ojek ini menjadi teladan persaudaraan dan teruslah menjadi badan yang solid, yang saling melengkapi, saling mengisi, dan menjadi inspirasi ketika rakyat bergerak dengan niat yang baik. Insya Allah dibukakan pintu-pintu keberhasilan. Salam takzim untuk seluruh pengemudi ojol. Semoga diberikan kekuatan ketabahan. Amin. Sekaligus pesan kepada semua, peristiwa yang dialami Afan tidak boleh berulang lagi. Tidak boleh berulang lagi. Karena itu saya pesan kepada semua, setelah selesai pemakaman ini, pulang ke tempat masing-masing dengan tenang, dengan teduh. Siap? Pulang dengan bawa ketenangan, bawa keteduhan. Memberikan pesan kepada seluruh rakyat Jakarta, pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa pengemudi ojol adalah pengemudi yang bisa jadi teladan. Saya minta kepada semuanya pulang dengan tenang, dengan teduh, sekaligus kita perjuangkan terus agar keadilan hadir untuk usut tuntas, dan itu semua aspirasi kita, seluruh Indonesia menyaksikan. Aksi demonstrasi yang berdarah, karena dalam aksi demonstrasi ini ada seorang warga negara biasa. Ia adalah seorang ojek online, namanya Afan Kurniawan. Itu meninggal gara-gara dilindas oleh mobil rantis milik para penegak hukum. Satu sisi begitu rakyat pilu sedang berkelahi untuk mencari kehidupannya yang layak, sedang sedih bagaimana cara mencari kerjaannya yang layak, kemiskinan dan pengangguran yang belum ada solusinya. Tapi pada saat yang bersamaan, elit-elit justru mempertontonkan sesuatu yang sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira satu-satunya isu politik yang paling krusial, satu-satunya politik yang paling happening, cukup membetot perhatian publik dalam hitungan sehari, 2 hari, 3 hari belakangan ini adalah soal aksi demonstrasi yang berdarah. Karena dalam aksi demonstrasi ini ada seorang warga negara biasa. Ia adalah seorang ojek online, namanya Afan Kurniawan. Itu meninggal gara-gara dilindas oleh mobil rantis milik para penegak hukum. Inilah yang saya kira tanggal 29 Agustus hari ini itu muncul aksi protes yang bermunculan di mana-mana. Aksi ini adalah sebagai bentuk marah. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan, termasuk juga aksi solidaritas. Bagaimana mungkin seorang warga negara yang namanya Afan Kurniawan itu harus diperlakukan secara tidak adil, meninggal dunia hanya gara-gara ikut serta dalam menyampaikan aspirasi untuk mencari keadilan di negara ini. Inilah yang saya kira bagi saya menjadi sesuatu isu politik yang cukup menarik. Tentu saja apa yang terjadi pada Afan Kurniawan, ia adalah seorang ojek online, menjadi tulang punggung keluarganya, itu harus meregang nyawa hanya demi untuk berpartisipasi dalam aksi demonstrasi. Ini bukan hanya soal Afan Kurniawan, ini adalah duka kita semua, adalah duka rakyat Indonesia yang saat ini sedang mencari keadilan, yang saat ini sedang memperjuangkan hak-hak politiknya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mari kita doakan semoga sahabat kita
kawan kita Afwan Kurniawan itu mendapatkan surga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Afwan Kurniawan mendapatkan tempat yang sangat spesial di kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ada beberapa hal yang sangat layak untuk kita sikapi, untuk kita komentari, tentu sebagai feedback dan sebagai telah supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Pertama, tentu aksi protes dan demonstrasi itu mesti dimaknai biasa-biasa saja. Di negara ini siapapun presidennya, kalau ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, jika ada fenomena-fenomena elit, terutama misalnya anggota dewan ataupun eksekutif, kalau ada perilaku-perilaku yang dinilai tidak responsif, dinilai tidak sensitif terkait dengan situasi yang berkembang di level masyarakat, di level bawah, pastinya selalu mendapatkan resistensi dan selalu mendapatkan protes. Sejak pertama kali misalnya pergantian kekuasaan politik dari Soeharto ke Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, SBY, kemudian Pak Jokowi, kita silih berganti. Bagaimana begitu banyak rakyat protes, melakukan aksi demonstrasi karena mereka menganggap ada kebijakan-kebijakan yang tidak dengan pro rakyat. Ada kebijakan-kebijakan yang selama ini disuarakan, tapi para anggota dewan kita tidak pernah menyampaikan dan memperjuangkan ini secara terbuka. Oleh karena itu bagi saya secara prinsip dalam negara demokrasi, ketika dia menyampaikan aspirasi, ikut serta berdemonstrasi hanya sekedar ingin mendapatkan keadilan, memprotes karena ada jarak yang cukup jauh antara rakyat dan para elitnya, jangan diperlakukan secara tidak adil, jangan diperlakukan secara brutal, jangan dilawan dengan gas air mata, jangan dilawan dengan pentungan, jangan dilawan apalagi dilindas dengan kendaraan-kendaraan siap tempur yang sebenarnya itu diperuntukkan dalam kondisi kios dan huru-hara. Oleh karena itu bagi saya mestinya aksi demonstrasi yang terjadi ini mestinya dimaknai biasa-biasa saja. Jadi tidak boleh diperlakukan secara represif. Rakyat itu bukan musuh, rakyat itu bukan enemy, rakyat itu adalah pemilik sah negara ini. Oleh karena itu ini tentu harus menjadi pikiran bersama. Jadi jika ada peristiwa-peristiwa politik di kemudian hari, ada protes demonstrasi, entah itu yang ada di DPR ataupun di tempat yang lain, mesti para oknum-oknum, para penegak hukum kita harus memperlakukan para demonstran ini dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang beradab. Tentu kita tidak mau bahwa di suatu waktu akan muncul peristiwa-peristiwa yang semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini adalah triggernya soal bagaimana respon sejumlah para politisi di Senayan ketika menuntut aspirasi masyarakat itu seakan-akan terkesan menantang, bahkan dikata-katain dengan kata-kata yang cukup kasar, merendahkan dan seterusnya dan seterusnya. Padahal rakyat saat ini sedang berjuang untuk memperoleh keadilan, terutama untuk bagaimana menciptakan ekonomi yang merata, di mana rakyat sedang susah, di mana rakyat sedang struggle, di mana rakyat sedang mencari kehidupannya yang layak. Tapi pada saat yang bersamaan, dewan yang terhormat itu kan dinilai mendapatkan tunjangan yang cukup luar biasa. Ketika rakyat protes melihat realitas yang berjarak ini, ketika rakyat melakukan demonstrasi, melakukan realitas semacam ini, justru dikata-katain oleh para anggota dewan yang terhormat, dikata-katain dengan istilah yang sangat kasar, dikata-katain dengan istilah-istilah yang sangat kejam, dan bahkan seakan-akan bahwa protes-protes rakyat ini dianggap angin lalu dan dianggap tidak penting. Inilah yang saya kira memang menjadi trigger bagaimana protes dan resistensi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, para aktivis dan kelompok rakyat yang dimulai sejak tanggal 25 Agustus yang lalu. Itu eskalasinya cukup naik hingga saat ini. Anti klimaksnya adalah ketika warga negara biasa, ia adalah seorang ojol yang saya kira cukup luar biasa, meninggal dunia gara-gara diperlakukan tidak adil. Eskalasinya adalah bermunculan aksi demonstrasi dan protes, aksi solidaritas, bahwa semua ini harus diungkap dan dituntaskan hingga ke akar-akarnya, tentu untuk mendapatkan keadilan. Tentu kita marah karena Afwan Kurniawan adalah kita semua. Afwan Kurniawan adalah kita, warga negara yang sedang berjuang untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, siapapun para pejabat publik, elit-elit kunci di negara ini, kalau ada protes, ada resistensi, ada demonstrasi,
itu janganlah ditanggapi dengan bahasa-bahasa yang sinis, jangan ditanggapi dengan bahasa-bahasa yang sangat sarkastis, ditanggapi dengan kata-kata yang terkesan mengolok-olok rakyat. Sudah begitu banyak contoh-contoh kasus bagaimana protes-protes politik yang kita sebut sebagai pemberontakan politik yang sudah dilakukan oleh warga negara, sudah bermunculan di mana-mana. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali, Anies Baswedan hadir di pemakaman almarhum Afan Kurniawan, seorang anak muda yang luar biasa, ya gigih, berani, dan menjadi korban dilindasnya oleh mobil Brimob, teman-teman, pada saat demo kemarin ya. Ini adalah duka mendalam bagi kita semua, bagi Indonesia. Kenapa? Karena penegak hukum yang harusnya mengayomi, melindungi masyarakat ya, sangat tega sekali melakukan hal ini kepada Afan Kurniawan. Kalau kita melihat sebenarnya mobil ini sangat melaju kencang ya, yang seharusnya mobil ini ya kalau dia apa-apain juga tidak masalah ya kan, dibom, ditembak juga tidak masalah. Karena apa? Karena mobil ini memang mobil yang sangat anti peluru, keamanannya sangat tinggi. Ya di tengah kerumunan massa kalau hanya batu dan bambu ya gak masalah sebenarnya. Namun kenapa mobil ini harus melaju kencang di tengah kerumunan massa? Akhirnya apa yang terjadi? Ya, korban pun jatuh. Nah inilah bentuk kekecewaan masyarakat. Dan yang tak kalah penting bagaimana sikap hati seorang Anies Baswedan yang mengantarkan jenazah Afan Kurniawan ke peristirahatan terakhirnya. Seorang tokoh yang bukan pejabat publik saat ini namun mempunyai hati yang luar biasa. Itulah Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian?